semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau kita doa bersama dulu ya. Untuk ketua tingkat, tolong dipimpin doanya. Amin. Untuk kepada ketuanya, Ibu mengucapkan terima kasih sudah memimpin doa pada pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai ke pembelajaran, Ibu mau mengabsen anak-anak semuanya. Yang pertama itu ada Arzeti. Apakah Arzeti hadir? Oh, Arzeti hadir. Jenny, apakah Jenny hadir? Jenny hadir. Sarah, apakah Sarah hadir? Oh, Sarah hadir. Silvi di mana, Nak? Oh, Silvi ternyata izin, ada urusan keluarga. Oke. Imam hadir? Oh iya, Imam. Oh, Imam yang memimpin doa tadi ya? Oke. Apakah ada yang tidak masuk atau adakah nama yang belum Ibu panggil? Oh, sudah semua. Terima kasih atas partisipasinya. Alhamdulillah. Berarti pada pembelajaran hari ini yang tidak masuk hanya 1 orang. Sebelum memulai pembelajaran, di sini Ibu mau ngasih yel-yel dulu nih biar kita semangat pada pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, untuk yel-yel yang pertama Ibu ada yel-yel yang simple tapi bikin kita semangat. Apa tuh? Itu adalah tepuk semangat. Mungkin murid-murid di sini udah nggak asing lagi nih sama tepuk semangat, tapi sebelumnya mungkin ada yang belum tahu, jadi Ibu ingin mempraktekannya terlebih dahulu. Tepuk semangat. 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 Oke, anak-anak apakah sudah paham? Sudah? Mari kita lakukan bersama-sama. Tepuk semangat. 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 Nah, selanjutnya untuk pembelajaran kita ini, Ibu meminta salah satu dari anak-anak untuk memimpin temannya untuk menyanyikan lagu wajib yang berjudul Garuda Pancasila. Di sini anak-anak hafal kan lagu Garuda Pancasila? Hafal, oke. 3, 4. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patuhlah proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Nah, biar lebih semangat, di sini Ibu ingin mengingatkan kembali agar niat anak-anak dalam belajar itu benar-benar diniati. Karena apa? Jika anak-anak meniati dalam proses pembelajaran, memperhatikan serta fokus, insya Allah maka pembelajaran itu akan masuk di dalam diri kita, sehingga bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi Ibu di sini berharap pada pembelajaran kita anak-anak bisa lebih fokus memperhatikan, tidak ribut sana sini. Nah, sebelumnya Ibu ini mau mengingatkan materi pembelajaran pada minggu lalu. Siapa di sini yang ingat apa sih materi kita pada minggu lalu? Ayo, siapa yang tahu minggu lalu kita sempat membahas materi apa? Suku-suku, Bu. Nah, benar sekali, pintar sekali anak Arzeti. Masih ingat pembelajaran pada minggu lalu. Nah, pada minggu ini kita akan mempelajari materi mengenai kebudayaan. Apa sih kebudayaan itu? Dan apa aja sih kebudayaan yang ada di Indonesia? Untuk memahaminya, tolong anak perhatikan dengan baik.
Kebudayaan di Indonesia itu tuh karena berbagai suku bangsa yang ada. Kekayaan itu beragam bentuknya. Beberapa di antaranya berbentuk bahasa daerah, rumah tradisional, pakaian adat, dan kesenian daerah berupa tari-tarian, alat musik, lagu-lagu, dan upacara adat. Semua budaya tersebut menjadi ciri khas tiap-tiap daerah. Nah, yang pertama Ibu ingin membahas mengenai bahasa daerah. Nah, di sini anak-anak pasti memiliki suku bangsa yang berbeda. Arzeti suku bangsanya apa, Nak? Oh, Semendo. Jenny? Lampung. Sarah? Sarah Lampung. Imam? Oh, Imam Jawa. Nah, pasti ada perbedaan bahasa yang anak-anak miliki. Contohnya saja bahasa saya. Saya, dalam bahasa Arzeti apa? Kabah. Oh, dalam bahasa Arzeti bahwa saya itu bahasanya Kabah. Kalau dalam bahasa Sarah dan juga Jenny apa? Nya. Oh, nya. Nya artinya saya di bahasa Lampung seperti sukunya Jenny dan Silpi. Oh, maaf, Jenny dan Sarah. Oh iya. Nah, untuk bahasanya Imam, saya itu apa? Aku. Terus selain aku apa seperti bahasa Indonesia ya ternyata. Oh, kulo. Kulo itu bahasa Jawa yang ya halus. Oh, gitu. Tuh karena kita berteman, tetapi bahasa kita berbeda-beda, tetapi tetap disatukan oleh bahasa Indonesia. Nah, yang kedua Ibu akan membahas mengenai rumah adat. Hampir setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah seperti tempat tinggalnya itu berbeda-beda. Bangunan rumah setiap suku bangsa itu disesuaikan dengan kondisi alam. Nama rumah adat setiap daerah pun berbeda. Nah, di sini Ibu akan membahas beberapa rumah adat yang ada di sekitar kita dan juga di Indonesia. Nah, sebelum ke tempat yang lain atau di suku yang lain, di sini Ibu ingin nanya. Kalian tahu nggak sih rumah adat di daerah kalian atau di suku kalian biasanya disebut apa? Belum tahu? Oh, makanya kita mempelajari itu. Sesuai suku tadi yang ada yang menyebutkan bahwa sukunya ada Lampung. Nah, di daerah Lampung itu ada rumah adat yang dinamakan dengan Nuo Sesat. Nah, jika di Jawa itu ada banyak, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada Jawa Barat. Kalau di Jawa Timur itu ada namanya rumah joglo. Nah, di Yogyakarta juga rumah joglo, di Jawa Tengah juga rumah joglo, namun di Jawa Barat memiliki nama rumah kosepuhan. Nah, untuk rumah adat di daerah lain seperti di Banten itu ada namanya rumah adat Baduy. Nah, di Sumatera Barat ada yang namanya rumah gadang. Pasti kalian gak asing kan dengan rumah gadang? Siapa yang pernah lihat rumah gadang? Saya, Bu. Oh, si Arzeti udah pernah lihat rumah gadang. Di mana itu? Di mana tuh Arzeti pernah melihat rumah gadang atau rumah yang seperti rumah gadang? Di rumah makan Padang, Bu. Oh iya, benar sekali. Di rumah makan Padang itu kadang bentuknya itu seperti rumah gadang yang bentuknya seperti ini, nah. Seperti itu. Oh, berarti Arzeti sudah pernah melihat bentuk rumah gadang walaupun tidak Padang aslinya. Karena emang di mana-mana sekarang banyak rumah makan Padang yang bentuk rumah makannya itu seperti rumah gadang. Nah, emang ada banyak sekali rumah-rumah adat yang ada di Indonesia karena Indonesia ini emang kental dengan kebudayaannya. Lanjut materi yang ketiga yaitu mengenai pakaian adat. Pakaian adat tradisional Indonesia merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki negara Indonesia. Banyaknya suku-suku dan provinsi yang ada di wilayah Indonesia, maka banyak pula baju adat yang dimiliki oleh setiap suku di seluruh provinsi di Indonesia. Pakaian adat di Indonesia memiliki ciri-ciri khusus dalam pembuatan atau dalam mengenakan pakaian adat tersebut.
Nah, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa pakaian adat yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang ada di Sumatera Selatan itu ada baju adatnya namanya ASEAN Gede. Nah, di Kepulauan Riau itu ada Teluk Blanga, di Bangka Belitung ada Paksian, di Jawa Barat ada kebaya. Nah, kebaya ini pasti tidak asing lagi. Mungkin kita pernah melihatnya di sosial media ataupun di kehidupan sehari-hari. Pasti ada yang pernah melihat kebaya. Nah, karena kebaya itu tidak asing lagi di kehidupan kita, di sini Ibu mau nanya nih, siapa yang pernah melihat pakaian adat kebaya? Saya, Bu. Oh iya, Jenny, di mana pernah melihat pakaian adat kebaya? Di acara pernikahan, Bu. Wah iya benar sekali, karena di pernikahan seringkali orang yang datang ataupun yang menikah itu menggunakan pakaian adat kebaya. Nah, itu beberapa contoh pakaian adat yang ada di Indonesia dan yang beberapa pernah kita lihat. Yang keempat, Ibu ingin membahas mengenai kesenian daerah. Kesenian daerah di wilayah Indonesia itu sangat-sangat beragam. Setiap suku bangsa memiliki kesenian khas yang terdiri atas tarian-tarian, lagu daerah. Nah, berikut Ibu akan menjelaskan beberapa tarian ataupun lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia. Di sini anak-anak ada yang tahu nggak? Tari-tarian yang pernah anak-anak lihat tapi anak tahu itu asalnya dari mana? Tari Jaipong, Bu. Dari mana itu? Dari Jogja. Wah, pintar sekali. Ternyata murid Ibu ada yang sudah paham tarian yang pernah dia lihat dan juga asalnya. Di sini apakah ada yang pernah lihat tari piring? Pernah, Bu. Di mana? Di acara pernikahan biasanya, Bu. Oh iya, benar sekali. Nah, tarian piring tersebut itu dari Sumatera Barat, yang mana mungkin emang beberapa murid di sini udah pernah melihatnya. Nah, di sini tadi ada yang memiliki adat Lampung atau dari daerah Lampung. Ada nggak sih yang tahu tarian dari Lampung itu apa? Tari sembah, Bu. Nah, benar sekali. Di mana kamu melihatnya? Di acara pernikahan. Lah, kamu pintar sekali. Benar, tarian sembah itu sering dibawakan untuk menyambut tamu. Tari sembah, bahasa lainnya itu adalah tari Sigeh Penguten, yang mana itu merupakan tari tradisional dari masyarakat Lampung. Nah, Ibu ingin memperkenalkan beberapa tarian di daerah lain. Ada tari Sedati, itu dari Aceh, atau tari Saman itu juga dari Aceh. Pasti anak-anak juga tidak asing lagi dengan tari Saman. Banyak sekali video-video mengenai tari Saman. Ada tari Serapang 12, itu dari Sumatera Utara. Tari Piring, itu tadi dari Sumatera Barat. Tari Tanda, yaitu dari Riau. Ada tari Joget Lombok dari Kepulauan Riau. Nah, banyak sekali bukan tarian-tarian yang ada di daerah kita ini. Itu tadi belum semua, karena Indonesia ini sangat kaya akan kebudayaannya. Tidak cukup sekali untuk menjelaskannya karena sungguh kaya Indonesia ini akan kebudayaan. Nah, 4 macam tadi merupakan kebudayaan yang ada di Indonesia. Semua itu merupakan kekayaan negara di Indonesia yang sangat kita kagumi, yang sangat harus kita bangga-banggakan kepada negara lain. Indonesia memang memiliki masyarakat yang majemuk, namun demikian masyarakat Indonesia tetap hidup rukun, saling menghormati dan juga bertoleransi antara masyarakat. Masih banyak keragaman masyarakat Indonesia lainnya, karena benar-benar Indonesia itu sangat kaya sekali akan kebudayaannya. Kita terdiri dari macam-macam suku, macam-macam budaya, macam-macam perbedaan kebiasaan, karena emang budaya kita ini berbeda dengan bahasa yang berbeda, tapi kita tetap menjadi satu, yaitu Indonesia dan berbahasa Indonesia. Nah, inilah materi yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum kita lanjut ke latihan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada tidak? Tidak ada, Bu. Oh ya sudah, kalau tidak ada kita lanjut ke latihan.
Di latihan jika ada kesulitan bisa anak-anak tanyakan juga. Nah, berikut adalah soal latihannya. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan adat istiadat dan berikan contoh? Yang kedua, sebutkan keanekaragaman budaya di Indonesia. Yang ketiga, mengapa kita harus menghormati kebudayaan daerah lain? Yang keempat, sebutkan 3 lagu daerah yang kamu kenal. Yang kelima, bagaimana cara menghormati budaya suku bangsa lain? Terima kasih anak-anak dalam pembelajarannya hari ini dengan semangat dan memperhatikan apa yang Ibu jelaskan. Di sini sebelum penutupan Ibu ingin memberi semangat kepada kita semua. Mari kita tepuk semangat sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Sekarang Ibu ingin menjelaskan tugas untuk minggu depan. Tolong anak-anak buat mind mapping atau peta dengan beberapa poin menggunakan karton ataupun kertas sehingga dapat dijelaskan pada pertemuan minggu depan. Itu untuk tugasnya mengenai materinya kebudayaan yang ada di Indonesia. Terima kasih anak-anak. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketuanya mohon dipimpin doa. Berdoa kita sudah selesai ya. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Ibu sangat mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.